Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah Allah mengizinkan kembali. Hari ini kita ketemu lagi setelah PTS ya. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang sholat berjamaah. Ayo anakku, kita mulai biasakan sholat berjamaah. Kenapa kok harus berjamaah? Kenapa kok Allah memerintahkan kita mengerjakan sholat itu harus berjamaah? Ada apa sih sebenarnya hikmah yang terkandung di dalamnya? Kemudian bagaimana caranya sholat berjamaah? Oke, baik. Ayo anakku, sholat berjamaah itu pastinya pahalanya jauh lebih banyak daripada kita mengerjakan sholat sendirian. Makanya karena pahalanya lebih banyak, sayang rasanya kalau kita melewati dalam perjalanan hidup kita tidak dengan sholat berjamaah. Meskipun kita telah mengerjakan 5 waktu, tapi akan berbeda kualitas pahala yang kita peroleh, sekaligus kualitas hubungan kita dengan manusia yang lain, ketemu dengan orang-orang di masjid atau di musola, akan berbeda dengan sendirian di rumah, iya kan? Nah, makanya harus kita mulai. Kalian yang baru SMP kelas 1, ayo disegerakan dan sungguh-sungguh dimulai sholat berjamaah di sekitar musola kalian. Yang rumahnya dekat dengan musola, wah itu sebuah kenikmatan anakku. Rasanya bersyukur sekali, dan harus kita buktikan rasa syukur itu dengan sholat berjamaah di tempat tersebut. Coba kalau misalkan rumah kalian jauh dari musola atau masjid, betapa susahnya, betapa harus berlari-lari ketika sudah mendekati waktu sholat. Akhirnya harus bersegera, iya kan? Yang rumahnya jauh harus mempersiapkan diri supaya bisa tepat waktu sampai di masjid. Nah, kalau di rumah kalian dekat dengan musola atau masjid, alangkah ruginya kita, alangkah menyepelekan seandainya tidak pernah terlintas keinginan untuk sholat berjamaah. Nah, baik, bagaimana caranya? Sholat berjamaah tidak ada bedanya dengan sholat sendirian. Perbedaannya hanya terletak kepada adanya imam dan makmum. Maka karena harus bersegera, berarti jangan sampai kita ketinggalan ya. Bahkan saking pentingnya sholat berjamaah, Islam sampai mengatur ketika tertinggal status kita tetap berjamaah, tetapi namanya masuk kategori makmum masbuk. Maka masbuk itu harus mengikuti gerakan imam. Kalau misalkan imam sudah dalam keadaan rukuk, maka kita bertakbir, kemudian bersedekap, langsung mengikuti gerakan imam. Akhirnya kan tertinggal bacaan yang menjadi rukun wajib dalam rakaat pertama dengan membaca Al-Fatihah tadi. Akhirnya harus mengikuti kembali, menambahkan kembali kekurangan gerakan yang tertinggal tadi, sehingga tidak dianggap satu rakaat ya. Nah, saking pentingnya orang yang punya niat berjamaah itu bagi Allah, makanya Allah pasti akan memberikan kesempatan terbaik dalam usaha siapapun yang ingin mengutamakan sholat berjamaah. Bu Indah ingat ada kisah betapa Ali bin Abi Thalib itu sangat menginginkan tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Sampai suatu ketika di subuh hari dia merasa bangun kesiangan. Meskipun bukan kesiangan waktu subuhnya, tetapi waktu mempersiapkan menuju ke musola, ke masjid untuk berjamaah bersama Rasulullah, Ali merasa akan ketinggalan.
Nah akhirnya begitu dia bergegas untuk berangkat, loh kok ternyata ketika melewati sebuah jalan sempit, di situ ada kakek tua yang jalannya pelan-pelan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak berani untuk menerobos, ya, karena jalannya sempit. Dan lelaki tua yang jalan tertatih-tatih itu, Ali tahu bahwa dia adalah seorang Yahudi. Tapi dia menghormati sambil seraya bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku bisa mengikuti sholat berjamaah dan tidak tertinggal satu rakaat pun. Ternyata apa anakku, doa Ali dikabulkan oleh Allah. Kondisi ketika Rasulullah saat itu berjamaah, pada saat gerakan sudah masuk ke ruku, ya, pada rakaat pertama masih menuju ke ruku. Saat itu Rasulullah seperti berasa lama. Bahkan makmum semuanya, para sahabat yang sedang sholat berjamaah itu merasakan, loh kok tidak biasanya Rasulullah kok rukuknya lama banget, ya. Ternyata saat itu Rasulullah merasakan sendiri seolah-olah punggung Rasulullah itu ditahan oleh malaikat. Rasulullah menyadari, bahkan menikmati lamanya rukuk itu, ya. Akhirnya dalam episode kisah Ali bin Abi Thalib yang tertahan berjalan pelan-pelan di belakang kakek tua Yahudi itu sudah sampai ke musola, ya. Kalau kakeknya enggak ke musola, ya, karena orang Yahudi. Begitu Ali bin Abi Thalib segera nyusul, langsung takbir, bersedekap, membaca Al-Fatihah sejenak, langsung dia melanjutkan gerakan rukuk. Tanpa membaca surat pendek tidak apa-apa, karena itu sunnahnya, ya. Yang penting baca ini takbiratul ihram, ya, doa iftitah, kemudian Al-Fatihah. Nah itu sudah masuk rangkaian rakaat pertama terpenuhi. Akhirnya begitu Ali sudah rukuk, Rasulullah kemudian berasa sudah ringan punggungnya, lalu terbangun. Sami Allahu liman hamidah. Diteruskan sampai selesai salam, Rasul baru kemudian memperhatikan, melihat ke belakang setelah salamnya. Oh, ada Ali bin Abi Thalib. Nah kemudian saat itu semua heboh, ya. Pada tanda tanya, ada apa gerangan tadi kok tidak seperti biasanya Rasulullah, kok lama sekali gerakan rukuknya. Lalu Rasulullah menyampaikan, tahukah engkau bahwa tadi malaikat menahan punggungku gara-gara menunggu Ali hadir. Nah itu sebuah rahmat, sebuah keberkahan yang Ali bin Abi Thalib peroleh karena kesungguhannya dan tidak inginnya tertinggal dalam sholat berjamaah. Nah, anakku, sekalipun sholat berjamaah itu dilakukan jumlah orangnya tidak banyak, tetapi bersegera ditegakkan, kemudian dengan barisan yang tertib rapi, ya kan? Salat berjamaah itu mengikuti komando dari imam. Makanya kenapa pahalanya jadi 27 derajat. Meskipun kita sholat sampai 27 kali dalam satu kali sholat, satu waktu sholat, itu tidak bisa memenuhi pahala 27. Berbeda, ya anakku. Jadi hitungannya tidak sama dengan hitungan kita. Angka 1 kemudian dilipat gandakan jadi 27 kali, akhirnya sama dengan 27 kali kita mengerjakan sholat sendiri. Tidak seperti itu, ya. Makanya pernah juga ada salah satu ulama besar, ya, juga pernah melakukan sholat ketika dia tertinggal. Sebenarnya tertinggal gara-gara pada saat jam terdengar sholat isya itu di rumahnya kedatangan tamu, dan ulama tersebut namanya Ubaidillah Al-Qawarini, ya. Ubaidillah Al-Qawarini itu sholat
akhirnya sendirian ya, tapi dia sebenarnya merasa rugi. Begitu dia melihat, begitu tamunya udah pulang, dia bergegas menuju ke musola. Lah sudah tidak ada lagi kan sholat jamaah isya, sudah selesai. Karena dia tidak ingin tertinggal sholat berjamaah, dia mengajak orang lain yang ada di sana. Tapi ternyata semuanya kan sudah sholat. Jadi akhirnya dia terpaksa sholat sendirian. Karena merasa tidak ingin tertinggal pahala 27 derajat, akhirnya Ubaidillah tadi ya, Ubaidillah Al-Qawarini tadi mengerjakan sholat isya-nya hingga 27 kali. Bisa kamu bayangkan anakku ya, pasti lelah sekali. Tapi dia ingin memenuhi rasa keinginan mendapatkan pahala saat itu 27 derajat. Begitu selesai 27 kali di musola, dia kelelahan. Udah pulang, terus kemudian tidur. Dalam tidur dia bermimpi seperti menunggang kuda, mengejar rombongan kuda yang ada di depan. Dia mencoba berlari kencang, tapi ternyata penunggang kuda yang di depan itu memberitahu, "Hai Ubaidillah, kau tidak bisa mengikutiku, tidak bisa mengikuti kami yang sudah dahulu." Kemudian Ubaidillah Al-Qawarini itu kaget. Loh, apa bedanya, kan aku sudah 27 kali. Oh, tidak bisa, tidak sama. Kamu dengan rombonganmu 27 kuda, tapi kami bersama-sama, berangkat bersama. Jadi tidak sama. Akhirnya begitu terbangun, Ubaidillah Al-Qawarini itu menyadari bahwa sesungguhnya ternyata tidak sama perbandingannya 27 derajat pada saat sholat sendirian dengan berjamaah. Jadi tidak bisa dikalikan ya, 27 kali. Membayangkan mengerjakan sholat isya 4 rakaat 27 kali itu berat loh. Tapi sedangkan sholat berjamaah itu kan sebentar ya. Dan itu pun tidak sampai dari setengah jam kita ke musola. Jadi anakku, ayo, apalagi yang laki-laki, Bu Indah sarankan sungguh-sungguh mulailah dari sekarang sholat berjamaah di mana ada musola terdekat di sekitar rumah kalian. Mudah-mudahan kalian kelak menjadi pemimpin bangsa ya, yang membanggakan orang tua dan benar-benar menjadi anak-anak yang diridhai oleh Allah. Terima kasih. Cukup ya anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.